Jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pemuaian. Oke anak-anak, sekarang akan kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Bu Vista, di sini ada dua buah gelas yang tidak sengaja tertumpuk menjadi satu seperti ini. Bu Vista ingin memisahkan kedua gelas ini anak-anak. Di sini ada dua baskom yang berisi air dingin dan air hangat. Nah, bagaimana caranya untuk memisahkan gelas ini anak-anak? Gelas yang di bagian luar ini akan Bu Vista masukkan ke dalam air yang hangat. Tujuannya agar gelas yang di bagian luar ini volumenya lebih besar atau memuai. Sedangkan ke dalam gelas yang bagian dalam akan bisa isi air dingin. Tujuannya adalah agar gelas yang ada di dalam itu menyusut, volumenya lebih kecil. Kita biarkan beberapa saat. Anak-anak, kita angkat. Kemudian kita coba lepaskan pelan-pelan. Oke anak-anak, ternyata bisa dilepaskan. Jadi jika sebuah benda kita masukkan ke dalam suhu yang lebih tinggi, maka akan memuai. Jika kita masukkan ke dalam suhu yang lebih rendah, maka akan menyusut. Begitu anak-anak, jelas ya? Oke anak-anak, sudah paham ya tentang video tadi? Baik, sekarang contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk pemasangan rel kereta api sengaja dibuat ada celahnya ini anak-anak. Hal ini bertujuan kalau pada siang hari atau pada saat suhu panas, maka rel ini akan memuai. Jika sudah memuai, maka akan semakin panjang anak-anak relnya, sehingga akan saling bersentuhan. Andaikan ini dipasang saling bersentuhan atau tidak ada celah sebelumnya, maka jika memuai, rel ini akan melengkung anak-anak, sehingga akan terjadi kecelakaan. Kemudian yang kedua, pada pemasangan jendela. Jendela ini juga harus dipasang dengan menggunakan celah anak-anak, sehingga jika pada siang hari atau pada saat suhu udaranya panas, maka jendela ini akan memuai sehingga tidak pecah jika diberi celah. Contoh yang berikutnya adalah pemasangan kabel di pinggir jalan itu anak-anak ya. Ini sengaja dipasang lebih panjang anak-anak daripada jarak antar tiangnya, sehingga kelihatan seperti melengkung-melengkung begini ya anak-anak. Hal ini ada tujuannya anak-anak, karena pada waktu malam hari atau pada waktu suhu udara dingin, nanti kabel ini akan menyusut sehingga lebih pendek dari ukuran semula. Nah, akibatnya kalau misalnya ini dipasang antara tiang dengan tiang sesuai dengan panjang kabelnya, maka jika pada saat suhunya dingin atau saat malam hari, maka kabel ini akan putus karena terlalu kencang anak-anak. Kemudian contoh yang berikutnya adalah pada setrika yang digunakan oleh ibu kalian, ini dilengkapi dengan bimetal. Nah, ini dipakai menggunakan pemuaian anak-anak. Oke, bisa mulai dengan pemuaian zat padat. Yang pertama adalah pemuaian panjang. Ini adalah panjang awalnya. Kemudian setelah dipanaskan akan mengalami pertambahan panjang delta L, sehingga panjang akhirnya adalah L0 ditambah dengan delta L. Delta L bisa dihitung menggunakan L0 dikalikan alfa dikalikan delta T.
Kemudian LT tadi ya, L0 ditambah delta L. Sehingga kalau kita masukkan delta L-nya yang L0 alfa kali delta T, maka LT sama dengan L0 dikalikan 1 ditambah alfa dikalikan delta T. Alfa adalah koefisien muai panjang ya anak-anak. Yang kedua adalah pemuaian luas. Ini adalah A0 pertama setelah dipanaskan menjadi AT. Mengalami pertambahan luas delta A. Persamaannya mirip dengan pemuaian panjang tadi. Kalau pemuaian panjang, delta L sama dengan L0 alfa kali delta T. Kalau pemuaian luas, L-nya diganti A, alfanya diganti beta. Jadi delta A sama dengan A0 dikalikan beta dikalikan delta T. Sedangkan AT-nya sama dengan A0 ditambah delta A atau A0 dikalikan 1 ditambah beta dikalikan delta T. Anak-anak, antara alfa dan beta ada hubungannya, yaitu beta sama dengan 2 kali alfa. Alfa adalah koefisien muai panjang, maka beta adalah koefisien muai luas. Yang ketiga adalah pemuaian volume. Ini anak-anak semula adalah V0, setelah dipanaskan mengalami pertambahan volume yaitu delta V, sehingga menjadi VT sama dengan V0 ditambah delta V. Persamaannya sama, hanya L-nya diganti V dan alfanya diganti gamma anak-anak. Jadi delta V sama dengan V0 dikalikan gamma dikalikan delta T. Maka VT sama dengan V0 ditambah delta V. Delta V-nya kita ganti, V0 dikalikan gamma dikalikan delta T. Maka VT sama dengan V0 dikalikan 1 ditambah gamma dikalikan delta T. Sedangkan gamma adalah 3 kali alfa. Gamma adalah koefisien muai volume ya anak-anak ya. Oke anak-anak, yang kedua adalah pemuaian zat cair. Pada waktu kita merebus air, volume air akan semakin bertambah. Hal ini disebabkan karena air memuai saat dipanaskan. Untuk pemuaian zat cair, kita gunakan pemuaian seperti pemuaian zat padat untuk volume, yaitu delta V sama dengan V0 dikalikan gamma dikalikan delta T. Untuk VT sama dengan V0 ditambah delta V, atau VT sama dengan V0 dikalikan 1 ditambah gamma dikalikan delta T. Anak-anak, jika VT zat cair lebih besar daripada VT tempat, maka zat cair tersebut akan tumpah anak-anak. Sehingga V tumpah kita hitung menggunakan VT zat cair dikurangi VT tempat. Andaikan semula tempat tersebut terisi penuh oleh zat cair, maka V0 zat cair otomatis sama dengan V0 tempat. Sehingga V tumpah bisa kita kerjakan menggunakan V0 dikalikan delta T dikalikan gamma zat cair dikurangi gamma tempat. Anak-anak, untuk zat cair hanya memiliki koefisien muai volume ya, yaitu gamma. Kemudian yang terakhir adalah pemuaian gas. Anak-anak perhatikan gambar. Di sini ketika botol ditutup oleh balon. Balon ini kondisinya seperti ini anak-anak. Kemudian botol tersebut kita masukkan ke dalam tempat yang berisi air yang panas. Kemudian balon ini akan mengembang anak-anak. Akan terisi oleh uap air ya, akan terisi oleh uap air. Ini akan mengembang. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa gas yang ada di dalam balon tersebut mengalami pemuaian.
Delta V sama dengan V0 dikalikan gamma dikalikan delta T, karena seperti volume. Sama seperti di depan, tetapi gammanya adalah 1/273 per derajat Celcius, anak-anak. Atau kita juga bisa menggunakan P1 dikalikan V1 per T1 sama dengan P2 dikalikan V2 per T2. Anak-anak, P adalah tekanan, V adalah volume, dan T adalah suhu mutlak. Jadi harus Kelvin, anak-anak. Oke, agar lebih jelas, sekarang kita masuk pada contoh soal. Sebuah batang yang panjangnya 40 cm pada suhu 20 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang batang 2 kali 10 pangkat negatif 4 per derajat Celcius, tentukan panjang batang tersebut pada suhu 80 derajat Celcius. Jadi batang ini dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Baik anak-anak, sekarang kita kerjakan. Diketahuinya adalah N0-nya 40 cm, delta T-nya 80 dikurangi 20, jadi 60 derajat Celcius. Kemudian alfa 2 kali 10 pangkat negatif 4 per derajat Celcius. Ditanyakan adalah LT. Oke, sekarang kita jawab anak-anak. Kita hitung terlebih dahulu delta L-nya, yaitu L0 dikalikan alfa dikalikan delta T. Maka kita masukkan angkanya, L0-nya 40, alfanya 2 kali 10 pangkat negatif 4, dan delta T-nya 60. Sehingga jawabannya 48 kali 10 pangkat negatif 2 cm atau 0,48 cm. Karena yang ditanyakan LT, maka LT sama dengan L0 ditambah delta L. Maka jawabannya adalah 40,48 cm. Oke, contoh yang kedua anak-anak. Sebuah bejana diisi penuh zat cair yang volumenya 8 liter pada suhu 40 derajat Celcius. Jika bejana beserta isinya dipanaskan sehingga suhunya menjadi 100 derajat Celcius, tentukan volume zat cair yang tumpah. Jadi anak-anak ini diisi penuh. Koefisien muai panjang bejana berarti alfa bejana 3 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius, dan koefisien muai volume zat cair 15 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Oke, diketahuinya V0-nya adalah 8 liter, delta T-nya adalah 60 derajat Celcius, kemudian alfa bejana atau alfa tempat adalah 3 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius, maka gammanya dikalikan 3 anak-anak, jadi 9 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Kemudian gamma zat cair 15 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Kita diminta untuk mencari V tumpah anak-anak. Ya anak-anak, ini adalah V tumpah bukan V tempat. Oke, V tumpah sama dengan V0 dikalikan delta T dikalikan gamma zat cair dikurangi gamma tempat. Maka V0-nya 8 dikalikan delta T-nya adalah 60 derajat Celcius, gamma zat cairnya 15 10 pangkat negatif 5 dikurangi 9 kali 10 pangkat negatif 5. Yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi 6 kali 10 pangkat negatif 5, sehingga jawabannya adalah 288 kali 10 pangkat negatif 4 liter atau 2,88 kali 10 pangkat negatif 2 liter. Anak-anak, sekali lagi yang ditanyakan di sini adalah V tumpah. Contoh soal yang terakhir. Gas dengan volume 9 liter, suhu 27 derajat Celcius,
Dipanaskan sampai suhunya menjadi 227 derajat Celcius. Tentukan volume gas tersebut sekarang jika tekanannya konstan, anak-anak. Jadi diketahuinya V1 9 liter, T1 27 derajat Celcius. Ingat anak-anak, jika gas maka kita harus ubah ke dalam bentuk Kelvin dengan cara ditambah 273. Jawabannya 300 Kelvin. Kemudian T2-nya 227 derajat Celcius ditambah 273, 500 Kelvin. Sedangkan P-nya konstan, anak-anak. Kita diminta untuk mencari V2. Kita masukkan ke persamaan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Karena P-nya konstan, maka kita bisa coret P-nya. Kemudian kita masukkan angkanya. Sehingga hasilnya adalah 15 liter. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa memahami tentang pemuaian? Oke, jika sudah bisa memahami tentang pemuaian, Bu Ista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.